orang yang tamak akan kehidupan dunia sama dengan orang musyrik. Makanya Allah menyebutkan bahwa semuanya itu sama saja di hadapan Allah itu, bahwa mereka mengingkari ayat-ayat Allah gitu. Sama saja mereka mempersekutukan Allah karena tidak takut pada Allah. Dan Ibrahim mewasiatkan ucapan itu kepada anaknya. Demikian pula Yakub, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Sungguh orang yang kafir dan mati dalam keadaan kafir itu, mereka mendapat laknat Allah, para malaikat dan manusia seluruhnya. Mereka kekal di dalamnya, tidak akan diringankan azabnya, dan mereka tidak diberi penangguhan. Ini yang Allah ancamkan di ayat-ayat Al-Quran, dan janji Allah itu pasti. Barang siapa berbuat sesuai dengan petunjuk Allah, maka sesungguhnya itu untuk keselamatan dirinya. Dan barang siapa yang tersesat, maka sesungguhnya kerugian itu bagi dirinya sendiri. Dan orang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain. Tetapi kami tidak akan menyiksa sebelum kami mengutus seorang Rasul. Sudah jelas bahwa Nabi Muhammad diutus oleh Allah, dan saya sendiri di sini memaparkan ini bahwa apa yang Allah janjikan, apa yang Allah ancamkan itu ada di situ gitu. Allah sesungguhnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di Quran surat Al-Hadid ya ayat 20, bahwa kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan sementara, dan azab Allah yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhoannya, dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu. Ini Allah menyebutkan bahwa memang dunia ini hanya permainan, dunia ini hanya sebentar, akhirat ini hanya yang kekal. Dan Allah di sini ada dua pilihan bagi manusia itu, apakah memilih azab yang keras nanti di akhirat atau memilih ampunan. Ampunan selalu terbuka selama manusia itu meminta sama Allah dan sebelum meninggal. Janganlah, tidakkah mereka orang munafik mengetahui bahwa barang siapa menentang Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya neraka jahanamlah baginya, dia kekal di dalamnya, itulah kehinaan yang besar. Karena menentang Rasul Allah itu adalah sama dengan menentang Allah, menentang ayat-ayat Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Waqiah, maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar. Lalu aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang. Allah yang maha besar, Allah yang maha tinggi. Dalam surat ini Allah sampai bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang. Tempat beredarnya bintang-bintang itu adalah sesuatu penciptaan langit dan bumi. Itu ada di situ beredarnya bintang-bintang, bagaimana matahari berevolusi, bagaimana pembentukan galaksi. Ini sumpah yang sangat besar dari Allah, supaya memang bahwa Al-Quran ini adalah berita, jangan dianggap remeh gitu. Jadi jangan sampai larangan Allah itu memang kita jangan sampai tidak takut sama Allah gitu. Dan Allah di sini menekankan, dan kamu menjadikan rezeki yang kamu terima dari Allah justru untuk mendustakannya. Semua apa yang ada di langit dan bumi itu adalah milik Allah. Allah memberikan rezeki kepada manusia, kepada hambanya, akan tetapi rezeki yang Allah berikan itu dipakai untuk mengingkari Allah gitu, durhaka sama Allah, mendustakan ayat-ayatnya. Bagaimana baju yang diberikan kepada manusia dipakai untuk menutupi aurat, akan tetapi dipakai tidak untuk menutupi aurat. Bagaimana nikmat makanan, nikmat-nikmat Allah yang diberikan itu dipakai untuk telinga, dipakai untuk mendengarkan sesuatu yang tidak dalam rangka ketaatan kepada Allah. Mata dipakai untuk melihat sesuatu yang haram. Ini yang Allah tidak sukai gitu.
itu rezeki dari Allah. Tapi kalau rezeki dari Allah itu tidak dipakai dalam rangka ketaatan pada Allah, dalam rangka untuk mengingat Allah, maka Allah azabnya sangat keras. Beriman itu disebutkan di Quran surat Al-Mu'minun ini, di antaranya adalah orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Bagaimana dari Nabi Muhammad itu sewaktu sakaratul maut itu, Nabi menyebutkan bahwa jaga sholat. Di situ semata-mata memang selain memang sholat harus kita laksanakan setiap waktunya ya. Allah mencintai orang-orang yang melaksanakan sholat di awal waktu. Di balik itu juga di dalam sholat kan kita ada mengesahkan Allah, Allahu Akbar. Ada janji-janji kita bahwa seluruh sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah. Inilah amanat yang harus dipelihara oleh kita sebagai hamba Allah. Bagaimana Allah menjanjikan orang yang kafir, yang mendustakan ayat-ayat Allah itu adalah neraka, maka Allah menjanjikan yang beriman dan bertakwa kepada Allah itu adalah dengan surga Firdaus gitu. Alif Lam Ra, inilah ayat Al-Quran yang memberi penjelasan. Ini jelas kalau Al-Quran ini adalah benar-benar memberi penjelasan, semua isinya adalah benar, petunjuk bagi orang-orang bertakwa, membawa berita, kabar berita dan peringatan. Di sini orang kafir itu kadang-kadang nanti di akhirat menginginkan sekiranya mereka dahulu di dunia menjadi orang muslim. Biarkanlah mereka di dunia ini makan dan bersenang-senang dan dilalaikan oleh angan-angan kosong mereka. Kelak mereka akan mengetahui akibat perbuatannya ini nanti di akhirat. Allah menjanjikan bahwa orang yang kafir ini akan mengetahui kebenarannya. Karena di dunia ini juga sebetulnya mereka mengatakan beriman kepada Allah, bukan kita ini syahadat ya. Kita mempercayai Allah yang Tuhan yang Maha Esa, mempercayai Rasul-Rasul Allah, kitab-kitab Allah, percaya pada malaikat, percaya pada hari kiamat. Akan tetapi semua terkadang perbuatan tidak sesuai dengan apa yang janji dan keimanan mereka gitu. Makanya di sini Allah menjanjikan, menegaskan bahwa setiap jiwa akan diberi balasan sesuai dengan apa yang dikerjakannya. Tidak ada yang dirugikan dan sungguh Allah sangat cepat perhitungannya. Allah memperingatkan bahwa hari kiamat itu sudah dekat gitu. Allah mengetahui pandangan mata hianat dan apa yang tersembunyi di dalam dada. Terkadang apa yang kita anggap baik ya di pandangan manusia itu baik itu, padahal di pandangan Allah itu tidak berarti sama sekali gitu. Allah sebutkan tidak mempersekutukan Allah dengan sembahan yang lain, tidak berzina. Ini ditegaskan bahwa kiamat itu dia akan kekal dan dalam azab, dalam keadaan terhina, kecuali orang-orang yang bertobat dan beriman dan mengerjakan kebajikan, maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebaikan. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan barang siapa bertobat dan mengerjakan kebajikan, maka sesungguhnya dia bertobat kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benarnya. Akan tetapi Allah di surat An-Nisa ayat 18 itu menyebutkan, sesungguhnya bertobat kepada Allah itu hanya pantas bagi mereka yang melakukan kejahatan karena tidak mengerti, kemudian segera bertobat. Tobat mereka itulah yang diterima oleh Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.